Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bapak Robi Juni Ilman, SMMM. Sebelum kepada pemateri, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eleanor Halimah. Maaf, di sini penulisannya ralat, harusnya Eleanor Halimah, tapi di sini typo, jadi Eleanor Haliga. Harusnya Eleanor Halimah. Dengan NIM 1012524, kelas C625 dengan program studi S1 Manajemen. Nah, mekanisme dan tahapan penerapan GCG, yaitu untuk membangun keseimbangan nilai ekonomi dan sosial melalui tata kelola yang kuat. Adapun alur strategi penerapan GCG, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Dalam tahap ini yaitu membangun awareness atau melakukan GCG assessment dan menyusun manual atau pedoman GCG sebagai fondasi awal organisasi. Kemudian yang kedua adalah tahapan implementasi atau penerapan, yaitu proses sosialisasi pelaksanaan pedoman di seluruh level sehingga internasionalisasi GCG ke dalam budaya kerja organisasi. Dan yang ketiga adalah tahapan evaluasi, yaitu penilaian berkala untuk mengukur efektivitas GCG melalui audit kepatuhan. Lanjut, ekonomi sosial dan prinsip utama, yaitu GCG ini lanjut, ekonomi sosial dan prinsip utama. Keseimbangan peran GCG memastikan perusahaan tetap kompetitif secara ekonomi namun tetap memegang tanggung jawab secara sosial atau SL atau CSR yang kuat, itu dengan cara keterbukaan atau transparansi informasi yang relevan dan independensi atau bebas dari benturan kepentingan dan kesetaraan atau pelaku adil bagi pemangku kepentingan. Lanjut, kepatuhan dan integritas organisasi. Kode yang pertama adalah kode etik dan aturan. Peraturan perusahaan kode etik berfungsi sebagai standar perilaku profesional. Penganggaran akan ditindak tegas sesuai mekanisme operasional atau SOP yang berlaku. Dan kedua yaitu sistem pelaporan penganggaran, yaitu kebijakan pengaduan penganggaran yang menjamin pelindungan pelapor, proses mentoring yang tindak lanjut hingga pemberian penghargaan bagi pelapor yang valid. Lanjut, struktur organisasi dan organ GCG. Ada 4, yang pertama adalah RUPS, yaitu wadah pemegang saham mengambil keputusan tertinggi. Yang kedua, Dewan Komisaris, yaitu yang melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Dan yang ketiga adalah direksi, yaitu yang bertanggung jawab penuh atas manajemen operasional. Dan yang keempat adalah audit internal yang memastikan efektivitas sistem pengambilan internal. Lanjut adalah keamanan dan keberlanjutan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi GCIG juga mencakup perlindungan aset kepercayaan perusahaan, seperti sumber daya manusia, standar K3 yang tinggi menjamin lingkungan kerja yang produktif dan aman. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.